semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik selalu diberi kesehatan ya. Nah, kita hari ini bertemu lagi nih, masih di pelajaran bahasa Indonesia dan masih di materi teks eksplanasi. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali pada adik-adik, kemarin kita sudah belajar apa saja ya tentang teks eksplanasi? Iya, kita kemarin sudah belajar tentang pengertian teks eksplanasi dan bagaimana struktur dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa sih? Nah, teks eksplanasi itu bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca tentang suatu kejadian dari fenomena alam maupun sosial nih. Nah, lalu bagaimana ya struktur dari teks eksplanasi yang sudah kita pelajari kemarin? Nah, adik-adik, untuk struktur teks eksplanasi yang telah kita pelajari minggu lalu itu ada 3. Yang pertama ada pernyataan umum, itu berisi mengenai informasi singkat tentang apa yang akan kita bicarakan dalam teks tersebut. Dan yang kedua itu ada deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Nah, ini inti dari teks eksplanasi itu ya, karena berisi urutan uraian atau penjelasan mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir ada interpretasi. Ini merupakan pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi dan itu bersifat opsional, boleh ada atau boleh tidak ada. Nah, di samping itu adik-adik tahu tidak bahwa teks eksplorasi itu selain memiliki struktur pembangun teks eksplorasi, dia juga memiliki sejumlah bahan. Nah, bahan itu terdiri dari kata dan kalimat yang biasa kita sebut dengan kaidah kebahasaan. Dan umumnya ini setiap teks itu berbeda ya ciri kaidah kebahasaannya. Begitu pula dengan teks eksplanasi, itu memiliki ciri kaidah kebahasaan yang berbeda juga. Nah, apa saja ciri kebahasaan dari teks eksplanasi itu? Nanti kita akan bahas di pertemuan hari ini ya, di dalam video ini. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke materi tentang ciri kaidah kebahasaan teks eksplanasi, coba sekarang adik-adik simak dulu ya contoh dari teks eksplanasi yang akan saya berikan. Nanti kita akan belajar tentang ciri kaidah kebahasaan teks eksplanasi bersama-sama. Nah, tadi adik-adik sudah membaca ya teks eksplanasi yang sudah saya berikan. Nah, kita coba menentukan bagaimana ciri kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi. Nah, ciri kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yang pertama itu ada menggunakan kata ilmiah atau kata teknis. Nah, dalam teks eksplanasi ini banyak menggunakan kata-kata ilmiah. Itu berkaitan dengan topik yang sedang dibahas di dalamnya. Atau dalam kata lain, kata ilmiah ini seperti kata yang identik dalam suatu bidang tertentu yang sedang kita bicarakan di dalam teks eksplanasi. Nah, misalnya nih dengan teks eksplanasi yang berjudul Lelehan Glacier ini merupakan peristiwa dalam bidang geografi, pastinya menggunakan kata-kata ilmiah yang identik dengan istilah-istilah dalam bidang geografi. Nah, contoh kata ilmiah yang ada pada teks eksplanasi yang berjudul Lelehan Glacier ini diantaranya ada glacier, salju, ada akumulasi, endapan, kontur, sedimen, temperatur, dan global warming.
Lalu ciri kaidah kebahasaan yang kedua itu adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Apa konjungsi kausalitas itu? Konjungsi kausalitas adalah kata yang menghubungkan antara dua kalimat yang menguraikan tentang sebab akibat. Nah, contoh konjungsi kausalitas itu sendiri diantaranya ada sebab, sehingga, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari konjungsi kausalitas. Sedangkan konjungsi kausalitas yang ada dalam teks eksplanasi berjudul Lelehan Glester itu terdapat pada paragraf kedua kalimat terakhir. Itu bisa dilihat ya di situ. Glester sendiri berisi berbagai macam zat seperti bebatuan, salju, dan sedimen. Nah, sehingga saat glester meluncur ke bawah akan merubah kontur bentuk dari pegunungan tersebut. Itu di situ ada kata sehingga ya, berarti menunjukkan konjungsi kausalitas begitu. Nah, untuk ciri kebahasan yang ketiga ada konjungsi kronologis atau urutan kejadian. Nah, konjungsi kronologis ini adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan suatu kalimat sesuai dengan rangkaian waktu. Contoh dari konjungsi kronologis itu sendiri diantaranya ada setelah itu, lalu, kemudian, pada akhirnya, ketika, mula-mula, atau bisa pertama, selanjutnya, dan lain-lain. Nah, konjungsi kronologis dalam teks eksplanasi berjudul Lelehan Glester ini itu ada di paragraf kedua ya. Saya contohkan di paragraf kedua kalimat pertama. Di situ kalimatnya ada Glester berawal dari lereng pegunungan yang berbentuk cekungan. Dari cekungan tersebut terbentuklah glester ketika salju turun. Nah, setelah mengendap udara akan terperangkap di antara serpian salju dan terdorong keluar sehingga terjadi keping salju padat. Itu di situ ada kata setelah ya, berarti itu menunjukkan konjungsi kronologis atau konjungsi urutan kejadian. Untuk ciri kaidah kebahasaan yang keempat ada kata kerja pasif. Kata kerja pasif atau verba pasif ini mempunyai ciri imbuhan ter dan di. Contoh kata kerja pasif diantaranya yaitu terbagi, terjadi, terwujud, terbentuk, dimulai, dan lain sebagainya. Dan kata kerja pasif dalam teks eksplanasi yang berjudul Lelehan Glester ini yaitu ada di paragraf ketiga kalimat kedua ya. Saya contohkan di paragraf ketiga kalimat kedua. Nah, di situ kalimatnya berupa Glester akan tetap selalu ada sepanjang musim, tidak memperhatikan pada bagian negara mana ia berada. Selagi temperatur masih tetap terjaga, maka Glester akan tetap selalu terbentuk. Itu ada di paragraf ketiga kalimat kedua ya. Di situ ada imbuhan ter ya. Jadi termasuk ke dalam kata kerja pasif. Nah, untuk ciri kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang terakhir itu ada menggunakan kata benda atau nomina. Teks eksplanasi ini berfokus pada hal-hal umum yang general ya, bukan berfokus pada partisipan manusia. Jadi kata bendanya itu langsung merujuk ke fenomena yang sedang dibicarakan. Misalkan dalam teks eksplanasi yang berjudul Lelehan Glester ini ya, contoh nomina yang ada dalam teks tersebut itu ya Glester, karena kata ini kata yang digunakan atau kata yang dibicarakan dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, adik-adik, itu tadi adalah kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi. Bagaimana? Mudah kan belajar tentang kaidah kebahasaan? Nah, sekarang kita review ya kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi. Yang pertama ada apa? Ada menggunakan istilah ilmiah. Yang kedua menggunakan konjungsi kausalitas. Yang ketiga menggunakan konjungsi kronologis atau urutan kejadian. Yang keempat menggunakan kata kerja pasif. Dan yang terakhir menggunakan kata benda atau nomina. Nah, itu semua adalah kaidah kebahasaan yang ada pada teks eksplanasi. Kemudian selanjutnya adik-adik akan saya berikan tugas untuk mengerjakan instruksi yang akan saya berikan dalam video ini ya.
Semoga dapat bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Jangan lupa untuk tetap terus belajar dan jaga kesehatan di masa pandemi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.